Izinkan aku menusuk satu jarum. Penyakit ibu bukan penyakit biasa, obat barat hanya untuk darurat. Tidak bisa menyembuhkan kelemahan, memaksakan obat akan membunuhnya. Diam, nanti orang dari Rumah Sakit Saint Mary akan datang untuk menandatangani hak agen rumah sakit. Hari ini keluarga Lin benar-benar meninggalkan sampah pengobatan tradisional Tiongkok menuju kelas atas internasional di pasar medis. Kamu sekarang melakukan sihir feodal ini ingin menghancurkan keluarga Lin masa depan 100 tahun? Masa depan apa? Lebih penting dari nyawa ibuku. Zixuan. Ibu sudah sekarat. Cepat bujuk ayah keluarga Lin adalah keluarga pengobatan tradisional. Kau dan aku belajar kedokteran sejak kecil. Pasti bisa melihat hanya teknik akupunktur Tiongkok yang bisa menyelamatkan ibu. Kakak. Pengobatan tradisional dengan akar rumput jelek itu seharusnya sudah dibuang ke tempat sampah. Ini yang aku minta dari Saint Mary, obat spesial terbaru dari barat. Satu suntikan bisa menghidupkan kembali. Itu belum diuji pada orang kita obat yang sangat kuat. Ibu sekarang lemah. Jika disuntikan akan mati seketika. Kamu gila. Keluarga Lin susah payah mendapat hak perwakilan Rumah Sakit Saint Mary. Hari ini, bagaimanapun juga tidak boleh menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok Zixuan. Coba lihat bagaimana obat ini. Berhenti, kalian akan membunuhnya. Tahan anak durhaka ini. Mau apa kau? Kakak, sekarang semua tentang Saint Mary tersebar di seluruh dunia. Pengobatan barat adalah tren utama. Ibu. Ya, kamu yang mencegah ayah memberikan obat. Melewatkan waktu suntikan yang tepat. Kakak kamu yang membunuh ibu. Keturunan durhaka tidak hanya merusak nama baik keluarga, sekarang bahkan membunuh ibu kandung sendiri. Zixuan usir dia dari keluarga Lin. Hidup mati terserah takdir. Ayah. Zixuan, ada kamu. Kenapa? Hahaha. Kakak, hanya jika kamu mati. Harta keluarga Lin baru bisa menjadi milikku. Bahkan jika kamu berebut warisan denganku, kamu tidak seharusnya menyakiti ibu, dia juga ibumu. Dia bukan ibuku. Selama ini, Aku di hadapan wanita tua yang angkuh itu. di hadapan wanita tua itu sudah cukup pura-pura. Setelah kamu mati, aku akan mewarisi segalanya darimu. Termasuk tunanganmu. Angsia. Kamu sudah tahu rencananya dari awal konspirasi kan? Lin Yuan, jangan panggil dia begitu mesra. Kamu yang terobsesi dengan pengobatan tradisional Tiongkok sampah. Manusia rendahan pantas apa aku, putri sulung keluarga Su. Mulai sekarang pertunangan dibatalkan. Yang akan kunikahi hanya akan menjadi keluarga Lin pemegang kekuasaan berikutnya. Jika tanganmu ini masih ada. Nanti di luar pamer dan menipu. Bukankah akan merusak keluarga Lin kita merek pengobatan barat? Seumur hidupmu jangan pernah berpikir untuk memegang jarum lagi, buang ke kuburan massal. Jangan kotoran ambang pintu keluarga Lin. Ibu, anakmu sangat sakit. Lin Zhenbang, Lin Zixuan. Aku tidak akan melepaskan kalian bahkan sebagai hantu. Mulai sekarang, Ikutilah aku. Qinghan. Demi tanganku dulu, kau berani melawan takdir, menghabiskan tenaga sejatimu untuk membangun kembali meridianku. Kini kau juga mewariskan posisi kepala lembah tabib langit kepadaku. Aku pasti akan mencarikanmu sulur darah 1000 tahun untuk memperpanjang umur. lapor kepala lembah. Wisma Panglima Kusuma memasang pengumuman kerajaan, mencari tabib terkenal, dan hadiahnya adalah sulur darah 1000 tahun. Aku akan segera turun gunung.
Sulur darah 1000 tahun ini pasti akan kubawa kembali. Sekarang zaman kacau, komprador pengobatan barat dari Rumah Sakit Saint Mary sangat kuat. Ingat, jangan sampai terungkap identitasmu sebagai kepala lembah tabib langit agar tidak memancing pembunuhan. Aku tahu diri. Sulur darah 1000 tahun ini aku Lin Yuan pasti akan mendapatkannya. Kami para murid mengantar kepergian kepala lembah untuk memperlihatkan kehebatan pengobatan Tiongkok. Keluarga Lin akhir-akhir ini sedang berjaya, bahkan hak eksklusif agen Rumah Sakit Saint Mary pun mereka dapatkan. Kenapa tiba-tiba datang bersaing dengan kami, orang kecil ini, untuk merebut kesempatan? Ya, keluarga Lin sekarang sedang melambung tinggi seperti naga. Hari ini Wisma Panglima Kusuma mengumumkan sayembara pengobatan. Hadiahnya, meskipun adalah sulur darah 1000 tahun yang legendaris, tapi kita semua tahu dalam hati, sulur ini hanyalah sebuah pemanis. Siapapun yang hari ini mampu menggunakan ilmu kedokteran barat paling modern, menyelamatkan Panglima dari ambang kematian, maka ia akan menjadi penolong nomor 1 pasukan setia. Di Wisma Panglima Kusuma ini, posisi dokter utama adalah sesuatu yang cukup untuk menjaga keluarga tetap jaya selama 100 tahun, harta tak ternilai. Bisnis yang main-main ini dan ilmu pengobatan yang menyelamatkan jiwa adalah dua hal yang berbeda. 4 tahun lalu, putra sulung keluargamu itu menggunakan ilmu pengobatan Tiongkok sampai membunuh ibu kandungnya sendiri. Tradisi keluarga yang mematikan seperti ini, bagaimana Panglima bisa berani mempercayakan pengobatan pada kalian? Guan Shan, jangan bicara sembarangan di sini. Anak durhaka itu 4 tahun lalu, sudah kuusir dari keluarga. Dia tidak ada hubungan dengan keluarga Lin sedikit pun. Wah, omong-omong, dia datang. Bukankah ini anak sulung keluarga Lin yang menyebabkan kematian ibunya sendiri dan diusir? Lin Yuan, kamu ternyata belum mati. Barusan kepala keluarga Lin bilang sudah memutuskan hubungan dengan Lin Yuan. Kenapa tiba-tiba datang bersama dia? Membiarkan tabib yang pernah membunuh pasien merawat Panglima? Sepertinya hak agen keluarga Lin ini hanya tampak kuat di luar, tetapi lemah di dalam. Anak durhaka, apa yang kau lakukan di sini? Tahu ini tempat apa? Ini Wisma Panglima Kusuma. Cepat enyah dari sini. Jangan mempermalukan keluarga Lin di sini. Wisma Panglima memberikan hadiah untuk pengobatan. Siapapun boleh datang. Apa hubungannya dengan keluargamu? Untuk sulur darah 1000 tahun. Kakak, Apa kau selama ini pikiranmu terganggu? Tangannya sudah rusak. Bahkan jarum pun tak bisa dipegang, berani datang ke Wisma Panglima berpura-pura jadi tabib sakti? Lin Yuan, jangan-jangan kau dengar aku di sini sengaja mengikutiku? Aku peringatkan, jangan berharap. Sekarang aku ini tunangan Zixuan. Sampah sepertimu tak pantas bahkan untuk mencuci kakiku. Cepat pergi jauh-jauh. Konyol, di sini banyak lulusan luar negeri, dokter ahli barat, semuanya elit medis. Kamu yang tak punya izin praktik dan punya nama buruk membunuh ibu, dukun Tiongkok, pantas ikut campur di Wisma Panglima. Tipu-tipu ala Tiongkok itu sudah harus dihapus zaman. Tabib Tiongkok tidak punya dasar ilmiah. Orang ini penipu, sampah. Komandan, orang ini penipu ulung, dukun pasar. Jangan biarkan sisa feodal ini merawat Panglima. Segera hukum mati dia, atau tembak mati di tempat. Dari mana datangnya tabib palsu ini? Berani cari masalah di Wisma Panglima. Pergi! Pergi. Panglima kritis. Semua dokter di luar segera datang menolong. Jika Panglima tak tertolong, hari ini semua yang hadir akan ikut mati. Cepat, cepat. Tuan Yan sudah datang juga. Tuan Yan adalah Direktur Kehormatan Rumah Sakit Pusat Beiping. Beliau paling ahli dalam memadukan pengobatan Tiongkok dan Barat. Jika beliau turun tangan, posisi dokter utama di Wisma Panglima Kusuma, kita semua tidak akan bisa menyentuhnya. Kesempatan langka untuk meraih prestasi ini apakah benar-benar akan kita berikan pada orang lain? Saya malu. Saya tidak sepandai itu, tidak bisa mengatasi penyakit Panglima, hanya datang sebagai penasihat. Keluarga Han yang pertama datang. Anakku adalah lulusan pendidikan Barat, seorang murid berprestasi tinggi. Jangan sampai keluarga Han merebut pujian. Tidak bisa. Organ-organ Panglima gagal terlalu cepat. Suntikan jantung tidak bisa masuk sama sekali. Keluarga Han cuman begitu saja. Chang Feng pergi biarkan Saint Mary melihat bahwa keluarga Gu lebih layak diajak kerja sama. Baik. Tuan Gu Muda adalah dokter ganda. Teknik pertolongan pertamanya adalah salah satu yang terbaik di Barat. Meridian semua tersumbat, ki dan darah mengalir balik. Kamu, Tidak bisa menyembuhkan. apa yang kamu tahu?
Kamu seorang sampah berani mengajariku? Coba berkaca, lihat dirimu sendiri. Apa dirimu sebenarnya? Pergi. Dulu, putra sulung keluarga Lin menyebabkan kematian ibunya sendiri. Sekarang, dengan terang-terangan datang ke Wisma Panglima Kusuma untuk mengacau. Jika aku jadi kepala keluarga Lin, pasti akan marah sekali. Dengan ilmu kedokterannya yang seperti itu, berani mengajari tuanku muda, benar-benar tidak tahu diri. Nasihat baik tak berguna bagi orang yang mau mati. Karena kamu begitu ingin mati, silakan. Panglima? Pantas jadi pewaris keluarga Gu memang hebat. Ya, sepertinya kali ini keluarga Gu akan sukses besar. Keluarga Gu punya penerus yang baik. Tentu. Anakku tidak seperti anak seseorang. Ini kenapa malah muntah darah? Bajingan. Bajingan! Berani-beraninya kau membunuh Panglima. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Guan Shan, inikah yang kau pelajari dari belajar di barat yang kau bawa pulang? Dr. Ganda, jangan sampai membuat orang tertawa terbahak-bahak. Zixuan, keluarga Lin kami adalah Rumah Sakit Saint Mary, agen resmi yang ditunjuk. Tunjukkan kemampuanmu dengan baik. Betul. Tuan Lin kedua adalah profesor termuda di Saint Mary. Dengan dia turun tangan, Panglima pasti bisa selamat. Lin Zhenbang, jangan senang dulu. Kakak, tahu apa yang ada di dalam koperku? Obat paling canggih dari Saint Mary. Hanya 1 suntikan sudah bisa menyembuhkan Panglima. Lin Yuan, seumur hidupmu kau hanya bisa memandangi tumit Zixuan. Panglima sudah lama sakit parah, organ dalam lemah, paling pantang obat keras. Jika kalian menggunakan ini, obat keras barat, memaksakan suntikan, dalam waktu 3/4 jam, Panglima pasti mati. Kakak, Wajah iri kamu jelek banget, tahu? Kamu sendiri sudah cacat jadi tidak tahan lihat aku pakai ilmu kedokteran barat untuk berjasa dan meraih prestasi. Tuan muda Lin ini Rumah Sakit Saint Mary, obat super baru yang baru didatangkan. Kamu tidak paham, mending jangan memalukan diri di sini. Benar juga, 4 tahun lalu membuat ibu kandungnya sendiri mati. Sekarang malah datang mengutuk Panglima Besar Lin Yuan ini, benar-benar pembawa sial. Dasar sampah masyarakat yang memalukan marga. 4 tahun lalu tidak jadi kubunuh. Hari ini berani di Wisma Panglima Kusuma menyebarkan kebohongan. Kamu memang ingin menghancurkan masa depan keluarga Lin ya? Masa depan keluarga Lin, masa depan yang didapat dengan membunuh istri dan meninggalkan anak pantas disebut masa depan? Kamu. Aku, Lin Zhenbang, yang paling menyesal seumur hidup adalah melahirkan anak haram sepertimu. Keluarga Lin tidak punya sampah sepertimu. Ajudan Han, tenang saja, hati taruh saja di perut. Begitu jarum ini kutancapkan pasti sembuh total. Detak jantung Panglima Besar sudah stabil, obat ini memang hebat. Jika Panglima Besar sembuh, keluarga Lin kalian adalah penolong nomor 1 di Wisma Panglima Kusuma. Dengar Gu Er, ini baru namanya ilmu kedokteran barat keluarga. Gu kalian hampir membunuh Panglima Besar, posisi kepala dokter di Wisma Panglima Kusuma. Keluarga Gu sebaiknya sudah tidak usah berharap lagi. Lin Zhenbang, keluarga Lin kalian memang beruntung. Lin Yuan, tadi kamu bukannya dengan tegas mengatakan obat ini adalah pembunuh? Sekarang aku menggunakan obat ini dan berhasil menyelamatkan jenderal. Aku lihat kau iri padaku. Coba lihat dirimu sendiri. Kau ini sampah yang kedua tangannya patah. Masih bermimpi mendapatkan sulur darah 1000 tahun. Kau tidak pantas. Zixuan, kenapa kau buang-buang waktu dengannya? Semua orang tahu, 4 tahun lalu dia membunuh ibunya sendiri karena salah mengobati. Sekarang dia iri padamu karena kau mencapai prestasi besar. Lin Yuan, kau itu lumpur busuk. Seumur hidupmu hanya bisa diselokan bertahan hidup dengan susah payah. Kebenaran 4 tahun lalu kalian semua tahu di dalam hati. Kalian hanya sekelompok hewan yang tidak tahu terima kasih. Lalu bagaimana? Dunia hanya tahu bahwa kaulah yang membunuh ibumu sendiri. Hari ini tuan ini sedang baik hati, memberi kau jalan hidup. Jika kau sekarang berlutut dan bersujud, berteriak 3 kali, pengobatan Tiongkok itu sampah. Lalu pergi, aku masih bisa bermurah hati memberimu beberapa keping perak untuk membeli peti mati murah. Agar kau tidak dianggap menghina jenderal dan ditembak mati. Membuatku berlutut, takutnya kalian tidak sanggup menerimanya. Mulut keras seperti bebek mati. 3. Aku ingin lihat hal menarik apa yang bisa kau hitung. 2. Pura-pura sakti. Kau pikir dengan menghitung beberapa angka bisa mengubah fakta bahwa jenderal sudah sembuh total? Wakil Han anak durhaka ini masih di sini menyebarkan fitnah. Cepat tembak dia sampai mati. 1. Jenderal,
Jenderal, ada apa denganmu? Tidak mungkin. Ini obat yang aku dapatkan melalui Saint Mary dari barat dengan harga mahal. Obat mujarab. Kenapa bisa begini? Tadi jelas-jelas sudah sembuh. Panglima, cepat datang, selamatkan Panglima. Napasnya lemah. Sepertinya tidak bisa bertahan. Apa? Yan Lao, cepat cari jalan. Jantung Panglima sudah berhenti. Qi dan darah berbalik menjadi racun. Semua organ dalam sudah rusak. Aku hanya tabib yang rendah ilmunya. Bahkan dewa pun sulit menyelamatkannya. Tidak mungkin. Semua dokter terkenal di dunia ada di sini. Kenapa tidak bisa diselamatkan? Kecuali bisa memanggil yang legendaris. Teknik akupunktur tak tertandingi dari kepala lembah tabib langit. Menggunakannya masih bisa memberi Panglima secercah harapan. Lembah tabib langit itulah pencapaian tertinggi dari ilmu pengobatan Tiongkok. Yang tertinggi, kudengar bahkan orang paling top di negeri ini, orang besar yang pergi berobat, berlutut di luar lembah selama 3 hari 3 malam. Benar, meskipun sekarang pengobatan barat populer, tapi di lembah tabib langit, di hadapan ilmu pengobatan yang luar biasa itu, alat-alat barat, obat mujarab Jerman, hanyalah lelucon. Kedudukan lembah tabib langit di bawah situasi besar ini, sama sekali tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Siapkan mobil segera. Bahkan jika harus kehilangan semua harta, aku harus membawa kepala lembah tabib langit ke sini. Ajudan Han, jangan buang tenaga. Lembah tabib langit tersembunyi dan tidak muncul. Kepalanya seperti naga, terlihat kepalanya saja tidak. Banyak bangsawan dan orang kaya menghabiskan jutaan. Bahkan tidak bisa bertemu dengan penjaga pintu. Lagi pula, Panglima sekarang bahkan tidak bisa bertahan selama waktu minum teh. Bagaimana air jauh bisa memadamkan api dekat? Hei Lin! Racun apa yang kau suntikan pada Panglima? Jika Panglima mati, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Tidak mungkin. Ini adalah obat yang kubeli dari barat melalui Santa Maria dengan harga mahal. Bagaimana bisa begini? Tadi jelas sudah sembuh. Panglima mati karena diobati keluarga Lin kalau sampai pihak Saint Mary tahu. Faru atau keluarga Lin? Entah apakah mereka akan mencabut hak agen rumah sakit Saint Mary. Kenapa begini? Jangankan Saint Mary, apakah mereka akan meninggalkan keluarga Lin kalau benar-benar terjadi masalah kita, bahkan tidak bisa keluar dari Wisma Panglima Kusuma. Inikah jaminanmu untuk menghidupkan orang mati? Aku akan mengantarmu sekarang untuk membuka jalan bagi Panglima. Jangan bunuh aku. Ini obat terbaik. Kenapa Ajudan Han? Aku tidak bersalah. Tadi Panglima sudah selamat. Semua data sudah pulih. Ini akibat si brengsek. Ini Lin Yuan dia karena 4 tahun lalu diusir ayah dari rumah dan dendam tadi diam-diam mengutak-atik ingin mencelakakan keluarga Lin. Benar Ajudan Han, Anda tadi juga dengar 4 tahun lalu dia pakai cara kotor seperti ini membunuh ibu kandung sendiri. Hari ini datang lagi ke Wisma Panglima Kusuma bikin onar kami keluarga Lin juga korban. Mencari mati sendiri, jangan salahkan kami tidak ingat masa lalu. Ajudan Han tembak cepat dukun Cina ini balas dendam untuk Panglima. Ajudan Han, meskipun Lin Yuan yang mengutak-atik dia, tetap anggota keluarga Lin. Keluarga Lin tidak bisa lepas tanggung jawab. Kau diam. Kau pikir keluarga gue apa barang bagus? Aku tidak akan pakai obat mencurigakan untuk mencelakai Panglima. Berani bikin onar di Wisma Panglima Kusuma, akan kucincang kau, orang kepung dia. Kakak. Di kehidupan selanjutnya. Ingat jangan pilih lagi pengobatan Cina yang tak berguna mau mati. Kau masih berani tertawa. Dasar bodoh semua, Panglima hanya keracunan masuk ke jantung dan pingsan. Masih ada sedikit harapan hidup, karena di dunia ini hanya lembah tabib langit yang bisa menyelamatkan, maka kalian turunkan senjata, aku bisa mengobati. Kalian dengar, orang tak berguna ini bilang dia bisa menyembuhkan. Bahkan Pak Tuayan sudah memastikan Panglima sudah tidak tertolong. Hanya pemimpin lembah tabib langit yang bisa melakukannya. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menyaingi lembah tabib langit? Kakak, apa kau sudah gila? Benar-benar orang yang tidak tahu malu, badut yang melompat-lompat demi pamer sampai tidak peduli nyawa. Aku tahu kau mungkin mengerti sedikit ilmu kedokteran, tapi dalam dunia pengobatan, hal yang paling dilarang adalah bicara besar. Pembuluh jantung Panglima sudah lemah seperti bambu tertiup angin. Saat ini, selain akupunktur luar biasa dari lembah tabib langit, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mundurlah, jangan sia-siakan nyawamu. Pak Tuayan, kemampuan medismu lumayan, tapi cakrawalamu terlalu sempit. Panglima bertahun-tahun berperang, di dalam tubuhnya sudah menumpuk kelembaban dan dingin yang sangat berat.
Suntikan obat tadi memaksa memompa darah menyebabkan aliran darahnya terbalik. Racun dingin langsung menyumbat tenggorokan. Tampaknya jantung berhenti. Sebenarnya meridiannya terkunci, masuk ke keadaan mati suri. Anak durhaka, sekarang bukan waktunya berani-beraninya kau mempermainkan jenazah Panglima, benar? Dia sendiri mau mati, tapi memaksa semua ikut tenggelam. Sampah yang tidak bisa diperbaiki. Sombong sekali, bahkan tidak menghormati Pak Tuayan. Penipu semacam ini pantas ditembak mati. Kalian tidak bisa, itu karena kemampuan kalian kurang. Hanya aku yang bisa menyelamatkan Panglima. Diam, Ajudan Han. Anak durhaka ini sejak kecil tidak belajar apa-apa, ilmu kedokterannya palsu. Karakternya sangat buruk, jangan sampai tertipu olehnya. Jika aku bertindak sekarang, masih ada 70% kemungkinan untuk menariknya kembali dari pintu kematian. Jika masih mendengarkan omong kosong kalian dan menunda 1 menit, kesempatan 70% itu pun hilang. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Dokter Barat terbaik dari keluarga Gu dan Lin. Bekerja sama pun tidak bisa menyelamatkannya. Kau andalan apa? Benar-benar bicara besar. Hari ini aku datang ke Wisma Panglima Kusuma hanya untuk sulur darah 1000 tahun. Selagi aku belum mendapatkannya, dia tidak boleh mati. Kau masih mengincar sulur darah 1000 tahun? Lin Yuan, itu harta tak ternilai dari Wisma Panglima Kusuma. Dengan ilmu kedokteranmu yang pas-pasan belum cukup kau membunuh ibu kandungmu, mau membunuh seluruh keluarga Lin juga. Kau gila uang ya? Sombong, Ajudan Han, keluarga Lin menyembunyikan niat jahat. Ayahnya saja sudah mencelakai Panglima, anaknya juga ikut campur. Kakak, kalau sombong melampaui batas, nyawa harus jadi taruhannya. Apa yang dia katakan memang masuk akal dalam ilmu kedokteran. Pak Tuayan, jangan asal percaya karena putus asa. Anak ini bukan orang baik. Selesai. Aku belum mendapatkan sulur darah 1000 tahun. Kau tidak boleh mati. Apa yang kau lakukan? Aku akan menyelamatkannya. Barangkali dia mencoba. Bagaimana kalau... Komandan Han, bagaimana Anda bisa membiarkan seorang dokter Tiongkok cacat yang diusir dari rumah mengotak-atik jenazah Panglima? Ini sangat tidak menghormati Panglima. Betul, Tuan Muda Lin 4 tahun lalu urat tangannya sudah dipotong. Orang cacat bisa menyembuhkan penyakit apa? Komandan Han, anak durhaka ini sudah saya usir dari rumah. Jika Anda biarkan dia menyentuh Panglima, kalau terjadi apa-apa, keluarga Lin tidak bertanggung jawab. Semua diam. Lin, hari ini saya percaya padamu sekali. Jika kau tidak bisa menyembuhkan Panglima, atau kau mempermainkan saya dan mengulur waktu, saya akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong untuk makanan anjing. Jika kau berhasil menyembuhkan Panglima, seluruh Wisma Panglima Kusuma, apapun yang kau mau akan kuberikan. Saya hanya ingin sulur darah 1000 tahun. Baik, sembuhkan Panglima, sulur itu milikmu. Kakak, tanganmu sudah rusak sejak lama, jangan-jangan kau masih ingin menusuk jarum? Pergelangan tangan sudah patah seperti ini. Mana mungkin masih bisa berobat? Keluarga Lin benar-benar kehabisan akal. Mereka berani membawa orang cacat ke Wisma Panglima. Saya tunggu kau menggali kubur sendiri. Mengendalikan jarum dengan ki. Mustahil ini tercatat dalam kitab kuno ilmu kedokteran Tiongkok tertinggi. Orang cacat seperti dia mana mungkin bisa, itu hanya tipuan mata. Penyakit Panglima, bahkan obat canggih barat pun tak bisa menyembuhkan. Beberapa batang besi tua ini, apa gunanya? Jarum pertama Tiantu. Membuka sumbatan ki. Ini, kekuatan dalam menusuk jarum itu. Yang terhebat di zaman ini, semoga pilihan orang tua ini tidak salah. Jarum kedua. Shenman melindungi meridian jantung. Kalian lihat jelas dia menusuk jarum atau tidak? Tidak. Ini. Sepertinya yang sudah lama hilang dari buku medis akupunktur naga abadi gerakan naga mengibas ekor. Mustahil. Jika dia bisa akupuntur ini. Tidak akan sampai membunuh ibunya sendiri. Komandan Han, dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan orang. Dia akan membunuh Panglima. Lin, kau bisa atau tidak? Saya bilang, saya bisa menyelamatkan, pasti bisa. Kukira kau hebat sekali. Membuat keributan besar, kakak jarum sudah ditusuk semua. Kenapa Panglima belum bangun?
Benar-benar membuatku takut. Kukira sampah ini bisa berbuat ajaib. Lumpur tetaplah lumpur. Ternyata hanya sulap yang bagus rupa tapi tak berguna. Bajingan, kau berani mempermainkan jenazah Panglima? Dasar bodoh. Ki murni yang mengalir di sirkulasi besar membalikan yin dan yang butuh waktu 10 tarikan napas. Menjelang ajal masih bicara keras, 10 tarikan napas sudah. Panglima, kenapa belum bangun? Masih pura-pura? Kau pikir kau siapa? Jenderal, kau sudah sadar. Anda benar-benar sadar. Bagaimana mungkin? Alat barat saja tidak bisa mendeteksi detak jantung. Beberapa jarum murahan bisa menyelamatkan nyawa. Dia benar-benar berhasil menyelamatkan Jenderal. Tuan Muda Lin, ilmu kedokterannya luar biasa, benar-benar seperti Hua Tuo yang terlahir kembali. Menurutku, seluruh pengobatan barat digabungkan tidak sebanding dengan keahlian Tuan Muda Lin, jarum emas yang luar biasa. Kepala keluarga Lin kalian sungguh buta mata anjing. Menganggap naga sejati sebagai ular rumput, mengusirnya dari rumah. Namun malah, yang hampir membunuh jenderal dianggap berharga seperti harta. Tadi, jika bukan karena Tuan Muda Lin yang bertindak, keluarga Lin kalian hari ini pasti akan dihukum mati seluruh keluarga. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Jenderal dokter jelek yang bernama Lin ini. Dia menyuntikkan 1 tabung. Obat mujarab apa hampir membunuhmu, saudara ini? Menggunakan jarum emas menarik Anda dari ambang kematian. Menyelamatkan Anda kembali? Keparat! Berani bereksperimen dengan nyawaku? Seret dia ke bawah, tembak dia sampai mati. Jenderal, ampun, ayah, tolong aku, ayah. Jenderal, saya tidak bersalah. Jenderal, mohon bijaksana. Yang tadi menyelamatkan Anda sama sekali bukan anak durhaka Lin Yuan ini. Apa maksudmu? Jenderal Zixuan yang menyuntikkan obat mujarab paling canggih dari barat. Obat itu sangat lembut, hanya efeknya agak lambat. Lin Yuan hanya kucing buta bertemu tikus mati. Berani membual dan mengatakan dialah yang menyelamatkan Anda. Dia hanya mencuri pujian Zixuan. Menipu Jenderal, benar. Jenderal, coba pikirkan. Kakakku 4 tahun lalu urat tangannya dipotong. Dia bahkan tidak bisa memegang sumpit. Dengan apa dia bisa menunjukkan teknik jarum yang begitu hebat? Bagaimana mungkin kau bisa sadar? Jenderal Tuan Muda Yan tadi sudah menyatakan sendiri penyakit Anda di dunia ini selain legenda kepala lembah penyembuhan, sulit bagi dewa untuk menyelamatkan. Lihatlah dia seperti ini. Bagaimana mungkin dia adalah kepala lembah penyembuhan? Lalu bagaimana bisa menyelamatkan Anda? Seorang anak buangan dengan tangan cacat pasti tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Terlebih lagi sebanding dengan legenda lembah penyembuhan. Tuan Muda Yan, Anda ahli dalam pengobatan. Berpengetahuan luas, katakanlah. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Nyawaku apakah diselamatkan oleh bocah ini? Teknik jarum yang ditunjukkan Tuan Muda Lin tadi memang sedikit mirip dengan lembah penyembuhan bayangan akupunktur naga abadi. Dia memang mengerti sedikit pengobatan. Meskipun aku melihat teknik jarum ini sangat hebat, tapi lembah tabib langit hidup tersembunyi dan jarang tampil. Lagi pula, pemimpinnya sangat misterius, seperti naga yang muncul hanya separuh. Hanya dengan beberapa tusukan ini, aku tidak berani memastikan siapa sebenarnya yang berjasa. Sedangkan obat-obatan barat, apakah pada saat ini kebetulan memberikan efek lambat? Aku ini bodoh dan kurang pengetahuan, juga tidak bisa memastikan. Benar kata Pak Yan, seorang cacat dengan urat tangan putus, mana mungkin bisa melakukan teknik jarum legendaris yang membalikan keadaan. Di dunia ini, mana ada kebetulan seperti itu. Sembarangan orang yang dibuang dan diusir dari keluarga bisa berhubungan dengan lembah tabib langit memiliki hubungan, Panglima. Tapi tadi sungguh-sungguh karena pemuda ini memperingatkan, barulah Anda sadar. Dia bilang jarum itu akan. Jika ditusuk akan menyebabkan masalah. Panglima, mohon pertimbangan. Sejujurnya, keluarga Lin kami sudah sejak lama menggunakan modal barat. Secara diam-diam dengan lembah tabib langit yang tersembunyi menjalin kerjasama. Obat khusus yang diberikan Zixuan kepada Anda adalah hasil petunjuk diam-diam dari orang suci lembah tabib langit yang dibuat dengan kombinasi penelitian ilmiah terbaru barat. Apa? Itu adalah barang yang almarhumah ibu tidak pernah lepas dari tubuhnya. Benar. Resep rahasia itu adalah petunjuk dari lembah tabib langit. Kakak tertua hanya mempelajari sedikit di permukaan. Tadi hanya pura-pura bisa. Ini adalah tanda dari orang suci lembah tabib langit yang diberikan kepada keluarga Lin kami. Bahan batu giok ini, aroma obat kuno yang unik ini, tidak salah. Ini adalah pusaka dari lembah tabib langit, dekrit surgawi.
Ternyata benar-benar dekrit surgawi. Pantas-pantas rumah sakit Saint Mary milik orang barat memilih keluarga Lin sebagai satu-satunya agen. Ternyata di belakang keluarga Lin ada dukungan dari lembah tabib langit. Ya, meskipun pengobatan barat sedang naik daun, rumah sakit Saint Mary bermimpi ingin merayu lembah tabib langit. Kenapa kita tidak punya keberuntungan seperti keluarga Lin? Ya, mereka punya rumah sakit Saint Mary latar belakang barat dan juga resep dewa dari lembah tabib langit masa depan cerah. Posisi kepala dokter di Wisma Panglima Kusuma pantas untuk Tuan Muda Lin kedua. Pada akhirnya mereka hanya memanfaatkan angin dari lembah tabib langit. Aku kira benar-benar keluarga Linmu yang belajar ilmu kedokteran barat sehebat itu. Ternyata mereka hanya bergantung pada orang lain resep rahasia lembah tabib langit untuk menyelamatkan keadaan. Kepala keluargaku. Ini namanya anggur asam karena tidak bisa mendapatkannya. Bisa menjalin hubungan dengan lembah tabib langit itu juga kemampuan keluarga Lin. Dengan bimbingan ahli dari lembah tabib langit. Itu lebih baik daripada keluarga Gu kalian yang menggunakan mesin rusak hampir membuat Panglima tersengat listrik sampai mati jauh lebih kuat kan? Menurutku, keluarga Gu kalian sebaiknya mulai sekarang bersikap rendah hati. Kamu. Lin Zhenbang, jangan terlalu sombong. Jadi begitu. Cara lembah tabib langit memang tidak mengecewakan reputasinya. Obat spesial barat ditambah resep rahasia, lembah tabib langit, pantas saja bisa membawaku dari pintu kematian kembali. Sepertinya ini sungguh-sungguh obat keluarga Lin bekerja. Zixuan, kau ternyata bisa mendapatkan bimbingan dari seorang ahli lembah tabib langit. Tidak seperti beberapa orang yang jelas-jelas diusir sampah malah ingin mencuri pujian Zixuan. Sudah ku bilang seorang cacat yang urat tangannya putus. Mana mungkin bisa melakukan? Teknik akupunktur luar biasa yang membalikan yin dan yang. Di dunia ini tidak ada kebetulan seperti itu. Sembarang orang bisa berhubungan dengan lembah tabib langit. Kakak, menyerahlah jika kau berlutut. Sekarang berlutut di depan pintu dan menggonggong 3 kali. Mungkin aku bisa memohon kepada Panglima untuk menyelamatkan nyawamu yang hina mengambil pusaka ibuku dan menyamar sebagai dekrit surgawi. Berani kalian? Kakak masih punya muka bicara soal ibu. Anak durhaka, dulu kalau bukan karena kamu terobsesi dengan ilmu sihir feodal ini, mengabaikan peringatan, memaksa menusuk jarum pada ibumu, bagaimana mungkin dia yang masih muda langsung pergi meninggalkan dunia? Sekarang, demi merebut kredit, kamu bahkan menggunakan peninggalan ibumu sebagai kebohongan besar yang bisa kamu karang. Benar-benar lebih buruk dari binatang. Tuan Muda Lin, kebohonganmu ini sungguh keterlaluan. Ibumu seorang wanita biasa di rumah, mana mungkin punya pusaka tertinggi lembah tabib langit, yaitu seorang yang mengkhianati guru dan leluhur, sampah yang membunuh ibu kandungnya sendiri, malah berani menuduh balik di sini? Sungguh tidak tahu malu, bahkan reputasi orang mati dimanfaatkan. Dulu jelas kalian ayah dan anak untuk mendapatkan hak perwakilan Saint Mary, memaksa menyuntik ibuku dengan obat asing yang belum teruji, menyebabkannya keracunan dan meninggal. Giok ini adalah perhiasan yang ia kenakan di tubuh, tapi dirampas oleh kalian dan diakui sebagai milik kalian. Kalian tidak takut ibu datang menagih hutang? Omong kosong, Ajudan Han, orang gila ini tidak hanya memalsukan ilmu pengobatan, tapi juga bicara ngawur. Cepat seret dia ke bawah. Lin Yuan, keluarga Lin sekarang memiliki dekrit surgawi di tangan. Kamu bicara kosong, siapa yang percaya? Lin Yuan, kamu bukan hanya cacat tapi juga pembawa sial yang membunuh ibu kandung. Aku ingin kamu sudah lama menabrakkan kepala di patung singa batu. Lapor, Wakil Kepala Lembah, Panglima sudah sadar. Tapi ayah dan anak Lin malah mengeluarkan sebuah dekrit surgawi palsu, berpura-pura menjadi pewaris lembah tabib langit kita, merebut jasa penyelamatan kepala lembah. Tidak hanya itu, mereka juga bersekutu dengan para bangsawan di sini, sedang mempermalukan kepala lembah habis-habisan. Orang dari lembah tabib langit kita berani dihina seperti ini? Benar-benar cari mati. Wakil Kepala Lembah, racun dingin Anda belum sembuh, jangan turun gunung dengan mudah. Ke Wisma Panglima Kusuma. Diam semuanya. Aku tidak peduli kalian urusan rumah tangga keluarga Lin. Karena Tuayan sudah memverifikasi bahwa dekrit surgawi itu asli, maka yang menyelamatkan Panglima tentu saja keluarga Lin dan resep rahasia lembah tabib langit. Ajudan Han, ambil tanaman sulur darah 100 tahun itu, bawa kemari, berikan kepada keluarga Lin. Terima kasih, Panglima. Keluarga Lin bersedia untuk Panglima mengabdikan diri sepenuh hati sampai mati. Aduh Tuan Gu, sepertinya kali ini keluarga Gu kalian lagi-lagi menjadi pelengkap bagi keluarga Lin. Sibuk sana-sini, bahkan alat pacu jantung pun dipakai, hampir mendapat tuduhan membunuh Panglima. Akhirnya, sulur darah 100 tahun ini dan posisi kepala Wisma Panglima Kusuma, bukankah jatuh ke saku keluarga Lin? Kusuma Wijaya, jangan mengipas api di sana. Keluarga Gu kami kalah kemampuan, kami akui.
Lebih baik dari yang bahkan tidak berani menyentuh Panglima sedikit pun. Hanya bisa di samping anjing yang merengek. Lin Zhenbang, kita lihat saja nanti. Tunggu. Li Xiaotian, nyawamu aku yang selamatkan. Hari ini aku hanya datang untuk sulur darah 1000 tahun. Jika sulur darah belum kuperoleh, tak seorang pun bisa mengambilnya. Kamu berani mengancamku? Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Lin Yuan, Kamu benar-benar menganggap dirimu seorang tokoh besar, dekrit surgawi ada di sini. Dengan ini, Panglima percaya padaku. Tuayan percaya padaku, seluruh dunia percaya padaku. Sejujurnya, Giok ini memang benar. peninggalan orang mati muda itu. Tapi lalu bagaimana? Kamu hanyalah sampah yang diusir dari rumah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bersaing denganku? Dengan giok rusak, berani mengaku sebagai pewaris lembah tabib langit, menjelang kematian masih berani bicara besar. Kamu jangan-jangan mau bilang, dekrit surgawi ini milikmu, kan? Tidak, dekrit surgawi, lembah tabib langit. Semua milikku. Apa? Aku bilang, akulah lembah tabib langit, kepala lembah. kalian dengar? Orang sampah ini malah mengaku dia Kepala lembah tabib langit Lin Yuan, apa kau gila? Kalau kamu pemimpin lembah, aku ini Kaisar Giok. Lin Yuan, bohongmu ada batasnya. Kepala lembah tabib langit adalah makhluk yang sangat mulia. Mana mungkin orang sampah sepertimu? Dulu aku benar-benar buta sampai bertunangan denganmu. Pernah lihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah lihat yang setegak ini demi merebut jasa, berani mengucapkan kebohongan besar seperti ini. Cukup, karena dekrit surgawi ada di tangan Lin Zixuan, utang nyawa ini tentu dicatat pada keluarga Lin. Lin Yuan, seumur hidupmu pasti hanya bisa kuinjak di bawah kakiku. menjadi genangan lumpur yang tak bisa bangkit selamanya. Lin Yuan, sebaiknya kau pergi sekarang. Zixuan sekarang adalah penolong nomor 1. Wisma Panglima Kusuma, apalagi pewaris lembah tabib langit. Jika kau berani mengganggu di sini, hati-hati kakimu dipatahkan dan dibuang dari kota harapan. Li Xiaochuan, Han Lieshan, kalian berjanji akan memberikan sulur darah 1000 tahun padaku. Tapi sekarang kalian ingkar janji memberikan sulur darah itu kepada binatang penipu ini. Wisma Panglima Kusuma yang ternama begitu tidak bisa dipercaya dan bermuka dua. Orang gila ini berani menyebut nama Panglima langsung. Dan berani menghina di depan umum. Wisma Panglima Kusuma ingkar janji. Dia benar-benar bosan hidup. Sungguh arogan. Dia sendiri memalsukan pengobatan dan gagal merebut jasa, berani membuat onar di sini. Aduh, Tuan Besar keluarga Lin sungguh angkuh sekali. Bahkan Wisma Panglima Kusuma berani kau maki di depan hidungnya. Entah siapa yang menyuruhmu. Guan Shan, jangan menghasut di sini. Dasar bocah tak tahu diri. 4 tahun lalu aku sudah memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Perbuatanmu hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Ajudan Han, orang gila ini durhaka menghina Panglima. Cepat tembak dia mati biar tidak mengotori tanah ini. Keluarga Lin tidak akan mengeluh sedikit pun. Dasar tak tahu malu. Berani menghina Panglima. Hari ini aku akan menembak mati penipu licik ini. Bersiaplah ditembak. Kakak kamu tampaknya sangat tertarik pada sulur darah ini. Sayangnya kamu seorang sampah. Bahkan untuk menyentuhnya saja kamu tidak punya hak. Mau? Baiklah, asal kamu sekarang berlutut. Merangkak kemari seperti anjing jilat bersih telapak sepatuku. Lalu berteriak 3 kali, aku penipu, aku akan memberikan sulur darah ini padamu. Bagaimana? Zixuan, kamu terlalu murah hati. Kamu pikir kamu layak. Lin Yuan Zixuan sekarang adalah pewaris. Lembah Tabib Langit memegang dekrit surgawi dan juga tamu kehormatan Wisma Panglima Kusuma. Kamu hanyalah anjing kehilangan rumah. Zixuan memberimu kesempatan. Demi hubungan saudara sekandung, jangan mentang-mentang. Tidak mau berlutut ya? Baik, kalau begitu, di depan matamu, aku akan menghancurkan ramuan ini. Kamu berani? Aku hitung sampai 3. Jika tidak berlutut, aku akan membuat sulur darah 1000 tahun ini menjadi abu satu. Lin Yuan 2, keadaan sudah pasti keluarga Lin sudah didukung. Lembah Tabib Langit menyerah dengan patuh. Mungkin masih bisa mati dengan utuh. 3 berhenti berlutut. Cepat berlutut. Qing Han, tunggu aku. Apa itu? Siapa? Berani masuk sembarangan ke Wisma Panglima Kusuma?
kantong obat lambang awan cepat berhenti. Ini orang dari lembah tabib langit. Berhenti semua mundur. Pasti seorang ahli dari lembah tabib langit mendeteksi dekrit surgawi Zixuan. Cepat-cepat sambut ahli itu. Hahaha, orang dari lembah tabib langit datang. Lin Yuan, kamu pasti mati sekarang. Keluarga Lin kali ini benar-benar akan menguasai segalanya. Bahkan sampai mengundang pembesar lembah tabib langit. Habis. Keluarga Gu benar-benar tidak ada harapan. Saya, Tuan Muda keluarga Lin Zixuan. Dia tadi menyamar sebagai kepala lembah tabib langit. Sungguh berani sekali bunuh dia di tempat. Keluarga Lin sampai menggerakkan lembah tabib langit mulai sekarang. Siapa yang berani menyentuh keluarga Lin sedikit saja? Keluarga Lin ini benar-benar mengubah takdir. Wakil Kepala Lembah Tabib Langit Mu Ching Han salam kepada kepala. Salam kepada kepala. Apa? Kenapa begini? Apa? Hormat kepada ketua lembah. Ini mana mungkin? Wakil ketua lembah tabib langit. Apa Anda salah orang? Lin Yuan hanya orang yang urat tangannya dipotong. Anak cacat yang menyebabkan kematian ibunya sendiri. Bagaimana dia pantas menjadi ketuamu? Kurang ajar, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Dia adalah ketua lembah tabib langit Lin Yuan. Siapapun yang berani bicara tidak sopan lagi pasti akan dipenggal tanpa ampun. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin Lin Yuan menjadi ketua lembah tabib langit? Apa yang sebenarnya terjadi? Ching Han, kamu lemah. Kenapa kamu turun gunung sendiri? Urusan di sini aku sendiri cukup untuk menyelesaikannya. Kamu sendirian di bawah gunung. Jika aku tidak datang, bukankah orang-orang bodoh yang tidak tahu mati ini akan menindasmu? Aku datang tentu untuk mendukungmu. Hari ini, tak ada yang berani menyentuh sehelai rambutmu pun. Ternyata dia adalah ketua lembah tabib langit. Jika aku tidak membatalkan pertunangan, sekarang aku akan menjadi wanita paling terhormat di dunia. Lembah tabib langit muncul ke dunia. Pengobatan Tiongkok kita terselamatkan. Aku, Yan Jingshan, menghadap Tuan Ketua Lembah. Tetapi, jika Tuan Muda Lin yang sebenarnya adalah ketua lembah tabib langit yang sesungguhnya, maka dekrit surgawi ini bagaimana bisa ada di tangan Lin Zixuan? Apakah lembah tabib langit bahkan salah memberikan pusakanya? Diberikan kepada keluarga Lin. Dahulu, ketua lembah tua pergi, bertemu musuh kuat dan terluka parah. Nyonya Yang Juan, ibu kandung Lin Yuan, menyelamatkan ketua lembah tua dari ambang kematian. Ketua lembah tua berterima kasih atas budi penyelamatan Nyonya Yang Juan, lalu memberikan dekrit surgawi ini dan mengucapkan janji berat. Kelak jika putra Nyonya membawa dekrit ini, lembah tabib langit pasti menerimanya sebagai murid terakhir, pewaris puncak. Omong kosong, aku juga putra sah keluarga Lin. Aku juga anak Yang Juan. Kenapa dekrit surgawi ini? Kenapa semua hal baik jatuh padanya? Aku memegang giok ini. Akulah pewaris lembah tabib langit. Wah, lihat. Ini siapa? Bukankah ini dulu di Kota Harapan? Bintang panggung Bailemen, Nona Roro Wulandari? Zixuan anakku. Ibu akhirnya bertemu denganmu. Dulu ayahmu Lin Zhenbang membawamu pergi. Dia bilang akan menjadikanmu putra sulung keluarga Lin untuk menghasilkan banyak uang bagi kita. Ibu sangat merindukanmu. Cepat panggil ibu. Apa Tuan Muda Lin kedua ternyata bukan anak Nyonya Yang Juan? Ya ampun, ternyata selama ini yang selalu sombong. Yang mengaku elit medis belajar di luar negeri. Tuan Muda Lin kedua ternyata anak seorang pelacur. Enyahlah. Dasar pelacur hina, aku tidak kenal kamu. Aku putra keluarga Lin. Yang sah dan berhak. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan membunuhmu. Anakku. Omong kosong. Lin Yuan dasar anak durhaka. Kamu untuk membalas dendam padaku. Sampai mencari dari rumah bordil seorang pelacur hina untuk memfitnah adikmu. Apa maksudmu? Kalian jangan percaya omongannya. Ini surat cinta yang dulu kamu berikan pada pelacur itu. Surat cinta, dan juga kontrak penebusanmu untuknya dari Bailemen, kontrak penebusan. Dan juga selama 22 tahun ini, uang tutup mulut yang kamu kirim setiap bulan, bukti uang tutup mulut. Cintaku Roro Wulandari. Putraku Zixuan sudah ditempatkan di bawah nama Yang. Jangan khawatir. Aduh, Lin Zhenbang dulu kamu untuk menutupi. Sampai menukar bayi yang baru lahir dari Nyonya Yang. Bayinya diam-diam ditukar. Menyuruhnya membesarkan. Anak haram yang tidak boleh diketahui orang. Aduh. Benar-benar lebih buruk dari binatang. Tidak bisa diterima oleh surga. Ya Tuhan. Tuan Rumah Lin benar-benar binatang.
tidak hanya menukar anak orang, sekarang juga ingin membunuh nyonya yang satu-satunya keturunan. Sungguh sangat kejam. Lin Zixuan, kamu bilang terus-terusan kamu adalah anak ibu, kamu juga pantas. Setelah sekian lama, ternyata anak haram keluarga Lin sungguh membuat malu orang kota harapan habis sudah. Jangan bilang kenal keluargaku di luar, aku malu. Dia setiap hari pakai jas putih pura-pura jadi elit. Ternyata cuma anak dari luar keluarga Ci menjijikan. Lin Zhenbang, kamu ini anjing yang berani sekali. Berani mengaku sebagai pewaris lembah tabib langit menipu Wisma Panglima Kusuma. Kamu kira Wisma Panglima Kusuma ini pasar sayur? Ampun Panglima. Ampun, ajudan ini semua salah paham. Lin Zixuan, Ayah, kenapa kau pukul aku? kamu ini binatang. Kamu berani menipuku. Kamu malah menggunakan batu giok ini untuk menipuku bahwa kamu murid terakhir, lembah tabib langit. Kamu ini mau menyeret seluruh keluarga. Lin ikut mati bersamamu, Panglima. Mohon bijaksana. Aku sama sekali tidak tahu anak durhaka ini begitu berani. Semua karena anak durhaka ini ingin mengambil kredit. Ini semua adalah perbuatannya sendiri. Tindakan pribadinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sial, kalau tahu Lin Zixuan begitu tidak bisa diandalkan, seharusnya tidak bergabung dengannya. Ayah, Jelas-jelas kau setuju aku menggunakan batu giok ini untuk meniru. Sekarang kau mau lepas tangan? Panglima dekrit surgawi itu palsu, tapi tidak bisa membuktikan bahwa Lin Yuan yang menyelamatkan paduka Lin Zixuan bilang itu rumah sakit. Saint Mary, obat mahal barat yang sangat manjur, efeknya kuat, hanya saja lambat bekerja. Paduka bisa sadar berkat obat itu. Lin Yuan, itu kucing buta, dapat tikus mati kebetulan menusuk jarum, saat obat mulai bekerja mencuri jasa keluarga Lin. Pak Yan, kau yang bicara, apa sebenarnya yang terjadi? Panglima saya tua, saya sungguh tidak berani memastikan Lin Yuan sebagai ketua lembah tabib langit kemampuan medisnya tinggi. Tapi saya tentang farmakologi barat memang tidak begitu paham, bahkan Pak Yan tidak yakin. Ini pasti jasa obat barat keluarga Lin lah yang menjadi penyelamat paduka. Obat barat lambat bekerja. Baik, lambat bekerja. Minggir. Apa yang kau lakukan? Yan Lao, kau belajar pengobatan Tiongkok dan Barat. Coba cium ini. Ini obat mujarab. Atau racun hidup yang mematikan. Ini, aroma ini dilarang keras di Barat, khusus untuk eksperimen pada manusia hidup. Memberi kilas balik sesaat, memalsukan kesan sembuh. Racun ini sangat keji, lalu perlahan-lahan membuat ketagihan, hingga harus terus bergantung padanya. Dokter keparat tak bermoral. Berani-beraninya kau menggunakan ini untuk mengendalikan Panglima. Tidak, bukan aku. Itu diberikan oleh orang Barat. Mereka bilang itu obat terbaru. Aku tidak tahu itu racun. Sialan keluarga Lin, aku buta mempercayai kalian, Han Lieshan. Siap. Ada apa? Lin Zhenbang. Lin Zixuan. Kalian binatang. 4 tahun lalu, malam hujan badai itu, ibuku terbaring sakit di ranjang. Kalian demi mendapatkan tanda kesetiaan kepada Saint Mary untuk mendapatkan hak perwakilan, rumah sakit Saint Mary kalian memaksaku pergi dan menyuntik ibuku dengan obat ini, bukan? Apa? Dulu, istri kepala keluarga Lin meninggal mendadak, ternyata bukan karena tusukan jarum yang salah oleh Lin muda, melainkan dipaksa oleh ayah dan anak itu disuntik dengan racun hidup hingga mati. Demi menyenangkan orang asing, demi sebuah hak perwakilan, sampai berani menggunakan istri sahnya sendiri dan ibu kandungnya sebagai percobaan racun hidup. Ini sungguh lebih rendah dari binatang. Cih, padahal kami mengira keluarga Lin adalah keluarga medis. Ternyata mereka pemakan darah manusia anjing, kaki tangan komprador, membunuh istri dan meninggalkan anak, menjatuhkan fitnah, dan memindahkan kesalahan. Ayah dan anak Lin ini benar-benar setan berwajah manusia. Pantas dihukum mati 1000 potong. Benar. Bunuh dia. Aku tidak. Kalian bohong. Lin Zhenbang, Lin Zixuan, hari ini aku akan membuat kalian membayar darah dengan darah. Para murid lembah tabib langit, dengarkan perintah blokade Wisma Panglima Kusuma hari ini. Keluarga Lin tidak seorang pun boleh pergi hidup-hidup. Sial.
berani menggunakan racun hidup untuk membunuhku, dan masih berani berteriak-teriak di wilayahku. Han Lishan bawa Lin Zhenbang dan Lin Zixuan, keduanya seret ke bawah, pukul sampai mati dan beri makan anjing. Panglima, ampun, aku tidak mau mati, Panglima, aku tidak bersalah. Jangan dengarkan omongan sepihak Lin Yuan. Selamat jalan. Tenang saja, setelah kau masuk neraka hak perwakilan Rumah Sakit Saint Mary, kakak pasti akan kugantikan dengan baik. Pergilah dengan tenang. Hahaha. Aku datang tepat waktu ya. Direktur Peter. Akhirnya Anda datang. Tolong, Li Xiaotian ingin membunuh kami. Panglima Li, keluarga Lin adalah Rumah Sakit Saint Mary kuasa penuh kami. Mereka dilindungi oleh hukum barat kami. Anda tidak berhak mengeksekusi mereka. Peter, ini adalah wilayah Tiongkok. Ini adalah Wisma Panglima Kusuma. Keluarga Lin menggunakan racun hidup untuk membunuhku. Membunuh mereka adalah hakku. Beraninya kau menghalangi? Jika hari ini kau berani menyentuh sehelai rambut pun keluarga Lin, aku jamin, mulai besok, semua persenjataan terbaru yang dipesan pasukan setia dari barat akan dihentikan tanpa batas waktu. Tuan Peter, untung Anda datang. Dia menghasut Panglima untuk membunuh kami. Merusak reputasi Rumah Sakit Saint Mary. Anda harus membela kami. Tuan Peter, Lin Yuan adalah penipu sejati. Hanya Zixuan yang paling dapat dipercaya sebagai elit medis Anda. Datang ke Saint Mary menjadi dokter utama pengobatan kombinasi Tiongkok Barat. Aku ampuni kau. Pak Peter, jangan sama sekali. Dia adalah orang gila yang sangat licik. Bapak membiarkannya di samping. Itu memelihara harimau yang jadi bencana. Ya, anak durhaka ini, dia tidak akan pernah benar-benar tunduk. Tembak saja sampai mati, baru tuntas semua. Kalian tidak pantas. Kamu berani menolak anugerah Rumah Sakit Saint Mary. Pengobatan Tiongkok kami diwariskan selama ribuan tahun. Menyembuhkan sesama adalah jalan kebenaran yang agung. Mana bisa dibandingkan dengan kalian yang hanya bisa menggunakan orang hidup untuk eksperimen. Kedokteran barat biadab bisa disamakan aku, Lin Yuan, seumur hidupku hanya menjunjung tinggi pengobatan Tiongkok yang ortodoks. Tidak akan pernah bergabung dengan kalian yang binatang berkedok manusia bersekongkol. Tidak mau yang baik monyet kuning yang pantas dihukum. Karena kamu memang mencari mati, maka aku akan mewujudkannya. Pengobatan Tiongkok itu sihir. Dukun palsu ini, tangkap dia dan bawa kembali ke Saint Mary. Aku akan membedahnya hidup-hidup sendiri, potong menjadi berkeping-keping dan teliti di bawah mikroskop. Aku ingin lihat seberapa keras mulutnya. Hahaha. Lin Yuan, kamu benar-benar bodoh total. Bahkan tawaran dari Direktur Peter kamu berani menolak. Sekarang dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Benar-benar lumpur. Tidak bisa diperbaiki. Dia adalah penyelamatku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Panglima Li, orang yang bijak tahu membaca situasi. Saya sarankan Anda segera Serahkan Lin Yuan kepada Tuan Peter. Supaya tidak gara-gara melindungi seorang cacat. Kau hancurkan masa depan pasukan setiamu. Peter, jangan terlalu keterlaluan. Memangnya kenapa kalau aku keterlaluan? Tanpa senjata kami, kau hanyalah macan ompong. Hanya dengan segelintir anak buahmu, menghalangiku hanya akan membuatmu mati sia-sia. Oh, ya Tuhan. Cantik sekali wanita timur ini. Pergi. Bawa wanita itu. Dan kotak di tangannya, rebut semuanya untukku. Aku akan bawa dia kembali ke kediaman gubernurku. Lin Yuan, kamu benar-benar beruntung. Tuan Peter tertarik pada selingkuhanmu. Lagi pula kamu sudah mau mati. Pasti tidak bisa memuaskan wanita. Mending sekarang kamu bawa perempuan ini, telanjangi dia, dan antarkan ke ranjang Tuan Peter. Buat Tuan puas, siapa tahu nyawamu yang hina ini diampuni. Kamu. Sial. Mau apa kamu? Tanganku, tanganku. Tanganku, tanganku.
Zixuan. Tidak. Lin Yuan, jangan tidak tahu diri. Aku sudah baik hati menasihatimu untuk menyerah. Kamu menolak yang baik, malah memilih yang buruk. Berani melukai anak buahku? Hari ini aku akan membuat kamu dan wanita ini mati tanpa sisa. Mati tanpa sisa. PT, kamu berani mengincar istriku? Aku ingin melihat siapa yang mati tanpa sisa hari ini. Kurang ajar, bawa kedua orang yang tidak tahu diri ini tembak mati. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kalian ini pada ngapain? Sekelompok orang bersenjata kalah sama satu orang yang pakai senjata tradisional. Brengsek! Hit. Kamu pikir kamu yang akan menembakku lebih dulu? Atau jarumku yang akan menghabisimu lebih dulu? Kamu ini monster apa sebenarnya? Ini tidak mungkin. Ya Tuhan, ternyata ada orang yang lebih cepat dari peluru. Apakah ini tenaga dalam dari lembah tabib langit? Lin Yuan, kau tidak apa-apa. Apakah tenagamu habis terlalu banyak? Aku tidak apa-apa, Qing Han, ada aku di sini, tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Lin Yuan, jangan sombong. Kamu pikir kamu menang? Aku bilang padamu, di belakangku ada Saint Mary. Aku akan menghubungi angkatan laut sekarang. Suruh mereka mengirim kapal perang seluruh Wisma Panglima Kusuma. Tidak seluruh kota harapan diledakkan menjadi reruntuhan. Aku akan membuatmu semua yang berani melawan Saint Mary membayar harganya. Pete, kamu gila kalau kamu berani mengerahkan kapal perang seluruh kota harapan akan porak-poranda. Nanti bahkan jika di belakangmu ada Saint Mary, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab? Hanya mati segumpal sampah huaxia tidak ada artinya. Pete, kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk menunggu kapal perang datang? Halamanku. Orang-orang ini. Mereka datang untuk membongkar rumahku ya. Ini ada apa ini? Pasukan-pasukan ini milik siapa? Li Xiaotian. Apakah kamu yang mengatur ini? Aku juga ingin tahu siapa mereka. Kenapa tidak lewat pintu depan? Ya ampun, ini adalah seluruh provinsi para pemimpin 3 panglima perang yang berkuasa. Pangdam Wijaya, Komisaris Li, Komandan Kusuma. 3 panglima perang ini masing-masing memegang pasukan besar tokoh yang sangat berkuasa. Biasanya di wilayah masing-masing mereka adalah penguasa mutlak. Hari ini ternyata secara bersamaan muncul di Wisma Panglima Kusuma dan bahkan membawa begitu banyak pasukan elit. Untung aku tidak pergi. Ketiga panglima perang ini berkumpul, Pete, habis. Aku adalah direktur rumah sakit Saint Mary, Pete. Kalau kalian berani menyentuh sehelai rambutku, negara Saint Mary tidak akan melepaskan kalian. Apa-apaan? Berani berbuat seenaknya di depan kami? Ketua lembah, apakah ada yang bisa kami bantu? Kami siap mati. Li Xiaotian, terima kasih, Tuan Lembah, karena telah menyelamatkan nyawaku. Sebelumnya, saya banyak bersalah. Saya harap Tuan Lembah tidak keberatan. Jangan sungkan semuanya. Hari ini merepotkan kalian datang sendiri. Terima kasih atas jerih payahnya. Untuk mengabdi pada Tuan Lembah adalah kehormatan bagi kami. Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Kalian adalah penguasa kota harapan. Kenapa kalian begitu hormat padanya? Dia hanya seorang tabib Tiongkok, seorang kepala lembah tabib langit yang kecil. Kenapa kalian mau menuruti perintahnya? Kepala lembah tabib langit yang kecil. Apa yang kau tahu? Jika bukan karena lembah tabib langit, jika bukan karena Tuan Lembah, kami sudah lama mati. Hari ini kami datang adalah untuk melindungi Tuan Lembah. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut Tuan Lembah berarti bermusuhan dengan kami keempat panglima perang. Kau pikir lembah tabib langit hanya sebuah sekte kedokteran belaka? Tuan Lembah tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga peduli pada dunia. Selama ini, dengan ramuan berharga dan keterampilan medis yang luar biasa, telah menyelamatkan begitu banyak nyawa, juga menyelamatkan di bawah komando kami nyawa banyak prajurit. Lembah tabib langit sudah lama menjadi penyelamat bagi seluruh provinsi para panglima perang. Siapa yang berani menyentuh Tuan Lembah atau lembah tabib langit berarti bermusuhan dengan seluruh provinsi ratusan ribu tentara kami, perang total. Bahkan jika di belakangmu ada Saint Mary, kami tidak akan gentar. 3 komandan, kata-kata kalian sangat benar. Sebelumnya, saya tertipu oleh Lin Zhenbang, saya banyak bersalah pada Tuan Lembah. Hari ini, pasti saya akan berubah total, sepenuh hati melindungi Tuan Lembah. Peter, kalau kau sadar diri, segera bawa anak buahmu dan Enyah dari kota harapan. Jika tidak, jangan salahkan kami bersikap kasar. Saya sekarang akan membawa anak buah saya pergi.
dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di Kota Harapan lagi. Peter, mana sikap sombongmu sebelumnya? Bukankah kau hendak mengerahkan kapal perang untuk meratakan Kota Harapan? Bukankah kau ingin membuatku mati tanpa tubuh utuh? Tidak ada apa-apa. Saya hanya bersama Tuan Lembah bercanda. Tuan Lembah berjiwa besar. Ampuni saya sekali ini. Peter ini sungguh penindas yang pengecut. Dulu semena-mena, sekarang merangkak minta ampun. Orang seperti ini tidak layak mendapat ampunan Tuan Lembah. Sebaiknya bunuh saja dia sebagai peringatan bagi yang lain. Tidak bisa, dia tetap warga Santa Maria. Membunuhnya mungkin. Takut apa? PT di Kota Harapan. Banyak berbuat jahat, menindas rakyat, bersekongkol dengan komprador. Sudah lama harus dibunuh. Hari ini kebetulan ada kesempatan membasmi kejahatan untuk rakyat. Sudahlah, bunuh dia. Akan menarik masalah yang tidak perlu. Hari ini ampuni dia, tapi dia harus membayar harganya. Segera bawa orang-orangnya. Pergi dari Kota Harapan. Mulai sekarang, tidak boleh lagi menginjakan kaki di Kota Harapan. Jika tidak, aku pasti tidak akan mengampuninya. Saya pasti menurut, pasti menurut. Sekarang saya akan membawa orang saya pergi. Tidak akan pernah menginjakan kaki di Kota Harapan lagi. PT, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Jika kamu berani mengingkari, lain kali jika aku melihatmu lagi, aku pasti akan membuatmu mati tanpa seluruh tubuh. Saya ingat. Aku tidak akan mengingkari, Tuan Peter, tunggu aku. Ajak aku pergi bersama. Saya adalah agen utama Anda. Saya setia. Mereka akan membunuhku. Enya, kamu sampah yang tidak berguna. Semua karena kamu, aku jatuh ke keadaan seperti ini hari ini. Apa hakku untuk membawamu? Beri aku satu kesempatan lagi. Setelah ini, bekerja dengan baik. Tolonglah. Lin Zhenbang, kamu ini anjing pengkhianat negara. Sampai-sampai demi menyelamatkan nyawa, rela menjadi anjing Santa Maria. Apakah kamu tidak punya harga diri? Kamu benar-benar mempermalukan kita, wajah orang Kota Harapan. Orang yang suka menjilat, pengecut yang takut mati, sama sekali tidak layak hidup di dunia ini. Lebih baik langsung bunuh dia untuk menegakkan kebenaran. Tuan PT, tolong ajak aku. Mereka mau bunuh aku. Tolong aku. Baiklah, aku bisa membawamu pergi. Tapi ingat, mulai sekarang kamu adalah anjingku. Aku suruh apa, kamu lakukan itu. Berani melawan, aku pasti membuatmu mati tanpa seluruh tubuh. Aku ingat, aku pasti nurut kata-katamu. Apapun yang kamu suruh, aku akan lakukan. Tidak akan melawan. Ayo pergi, jangan membuat malu di sini. Ayah, tolong aku. kumohon selamatkan aku. Aku anakmu, aku Lin Jixuan. Bawa aku pergi. Jangan tinggalkan aku. Lin Zhenbang, itu anak kandungmu. Apa kau benar-benar akan meninggalkannya? Anak, aku tidak punya anak sampah sepertimu. Semua karena dirimu. Aku jatuh ke titik ini. Mending kau mati saja, sampah. Mana mungkin aku menolongmu. Ayah, kenapa kau tidak menyelamatkanku? Aku anakmu. Betapa teganya dirimu. Ayah, aku membencimu. Aku benci padamu. Lin Jixuan, ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Harimau pun tak makan anaknya. Lin Zhenbang bahkan membuang anak kandungnya sendiri. Terbukti dia kejam dan tidak berperasaan. Orang seperti itu, bahkan jika ikut pet, tidak akan berakhir baik. Tuan Lembah, ampuni saya. Mohon Tuan Lembah besar-besar ampuni saya kali ini. Saya tahu saya salah. Tuan Lembah, saya salah. Saya tidak seharusnya mengikuti Lin Zhenbang, tidak seharusnya menghina Anda, tidak seharusnya meremehkan pengobatan Tiongkok. Tolong ampuni saya. Itu semua Lin Zhenbang pengkhianat yang menjual negara bajingan itu mempengaruhi saya. Saya khilaf dan berbuat jahat. Mohon Tuan Lembah ampuni nyawa saya. Ya, itu semua salah Lin Zhenbang. Kami semua terpengaruh. Kalian para penjilat yang oportunis. Sekarang Lin Zhenbang sudah kabur. Kalian berlutut minta ampun, menimpakan semua kesalahan kepada Lin Zhenbang. Apakah kalian masih punya sedikit harga diri? Tuan Lembah, kami benar-benar tahu salah. Kami tidak akan berani lagi, Tuan Lembah. Saya rela menyerahkan semua harta. Mohon ampuni nyawa saya. Hari ini saya memberi kalian pelajaran. Saya cabut izin semua keluarga komprador di Kota Harapan untuk praktik dan memberi obat sita semua. Obat-obatan dan peralatan medis mulai sekarang dilarang lagi berpraktik di Kota Harapan memberi obat. Jika berani melanggar pasti tidak akan mengampuni kalian. Siap Tuan Lembah. Syarat mereka keluar. Ayo. Ansia, aku tunanganmu. Bantu aku bangun, bawa aku pergi cepat. Pergi, kau pecundang. Aku bukan tunanganmu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kita kan tunangan. Bukankah dulu kau bilang akan selalu menemaniku, akan selalu mencintaiku? Kok kau ingkar janji? Menemanimu, mencintaimu. Lin Jixuan, kau lihat sendiri.
Seorang cacat yang kehilangan kedua kaki dan tangan kanan, ditinggal ayahnya. Pecundang yang diremehkan semua orang. Mana mungkin aku menemanimu? Aku dulu ikut denganmu. Hanya karena kau anak Lin Zhenbang. Hanya karena kau kaya dan berkuasa. Bisa memberiku kemewahan dan kekayaan. Sekarang kau tidak punya apa-apa. Kau hanyalah pecundang. Apa hakku untuk menemanimu? Lin Yuan, Lin Yuan. Aku benar-benar salah. Kau salah. Kumohon maafkan aku. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku seharusnya tidak menghinamu. Tidak seharusnya mengkhianati pertunangan. Aku dipaksa oleh Lin Zixuan. Aku tidak tulus. Aku selalu memikirkanmu, selalu mencintaimu. Kumohon maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Mulai sekarang aku akan menemanimu dengan baik. Pergi, wanita materialistis dan tidak berperasaan sepertimu berani bicara soal cinta? Kau pikir Lin Yuan akan memaafkanmu? Cepat pergi, kalau tidak jangan salahkan aku tidak sopan. Qing Han, jangan buang waktu dengan orang macam ini. Ayo kita pergi. Baik, terserah kamu. Maaf sudah merepotkan kalian hari ini. Aku dan Qing Han pamit dulu. Selamat jalan, Tuan Lembah. Kami akan mengantar Tuan Lembah. Lin Zixuan, dasar tidak berguna. Semua karena kamu. Aku jadi begini. Ditinggalkan Lin Yuan, kehilangan segalanya. Kau pantas mati. Kamu sendiri yang materialistis. Dulu saat aku sukses, kau selalu mengikutiku. Membujukku membelikan perhiasan dan properti. Sekarang aku jatuh, kau berubah dan tidak mengenaliku. Berani-beraninya menyalahkanku? Aku materialistis? Bukankah aku sudah ditipu olehmu? Kau membuat bisa mengendalikan Lin Yuan, bisa memberiku kekayaan dan kemewahan, tapi ternyata kau tidak berguna. Bahkan tidak sebanding dengan satu jarinya. Aku menipumu. Jika bukan karena kamu setiap hari di telingaku terus membujukku, menyuruhku menghajar Lin Yuan, apakah aku akan mengganggunya? Jelas kamu sendiri sombong dan angkuh karena merasa punya ayahmu di belakang, lalu bertindak seenaknya, bahkan kepala lembah tabib langit berani menyinggung perasaannya. Sekarang kamu jadi seperti ini, nggak karuan, itu semua salahmu sendiri. Ayahmu bahkan lebih kejam tega meninggalkanmu. Keluarga Lin kalian semuanya sampah yang tidak punya hati. Indah Permatasari, kaulah pembawa sial. Kaulah yang menghancurkanku. Menghancurkan keluarga Lin kami. Dasar binatang. Cukup, diam kalian semua. Kalian berdua, satu kejam dan tidak punya perasaan, satu sombong dan tidak berguna, sekarang berakhir seperti ini. Itu semua karena kesalahan sendiri. Wisma Panglima Kusuma, tidak pantas kalian mempermalukan diri di sini. Tolong selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani mengganggu kepala lembah tabib langit lagi. Tolong beri aku jalan hidup. Seret dua orang ini keluar, usir dari Wisma Panglima Kusuma. Bersihkan halaman. Periksa sisa-sisa pedagang gelap di kota dengan ketat. Jangan biarkan masalah apapun muncul lagi. Pastikan rakyat kota harapan aman. Siap, Panglima. Ketua Lembah Lin, terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya menenangkan perbatasan dan melindungi kami semua. Kami tidak bisa membalas budi. Hanya bantuan kecil, Pangdam Wijaya. Tidak perlu sungkan, Qing Han tidak enak badan. Saya akan membawanya kembali ke lembah untuk berobat, Tuan-tuan. Silakan kembali. Jika ada kebutuhan apapun, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Terima kasih atas perhatian Gubernur Hartono, saya tidak apa-apa. Maaf merepotkan tuan-tuan, sudah khawatir. Ketua Lembah Lin, urusan perbatasan sudah selesai. Kami besok akan berangkat kembali ke markas. Jika di kemudian hari ada kebutuhan, kirimkan pesan saja. Terima kasih semuanya. Bayu, antarkan para pangdam turun gunung. Baik, ketua para pangdam, silakan ikut saya. Udara dingin telah masuk ke meridian, menghambat sirkulasi ki dan darah. Jika ditunda lagi dikhawatirkan akan merusak organ dalam. Saya tahu tubuh saya sendiri. Akhir-akhir ini, saya merasa kedinginan seluruh badan, anggota badan lemas, bahkan mengatur napas pun tidak lancar. Tenang, ada aku di sini. Aku percaya padamu. Jarum ini untuk melancarkan lehermu dan meridian bahu agar ki dan darah bisa mengalir lancar, meringankan gejala kedinginan. Lin Yuan, setiap kali kamu selalu di sisiku merawatku. Kamu adalah orang yang aku pedulikan, merawatmu adalah kewajibanku. Kamu bilang kekacauan perbatasan sudah reda. Apakah kota harapan akan menjadi tenang setelah ini? Sulit dikatakan. Meski perbatasan sudah damai, tapi di dalam kota harapan belum tentu aman. Aku merasa akan terjadi sesuatu. Apakah kamu merasakan sesuatu? Hanya firasat. Selama ini kamu istirahat yang baik, apapun yang terjadi aku akan melindungimu.
Ketua. Pangdam Wijaya datang sendiri, menunggu di halaman. Katanya ada urusan penting. Pangdam Wijaya. Bukankah dia harusnya kembali ke markas? Pasti ada hal yang sangat mendesak. Kau cepat pergi. Aku tunggu di sini. Baik, Bayu. Antar Pangdam Wijaya ke ruang tamu. Ya. Ketua Lin, tolong selamatkan guruku. Jangan khawatir, Pangdam. Siapa gurumu? Apa yang terjadi? Guruku adalah sesepuh Ikatan Dokter Kota Harapan, Zhou Henian. 3 bulan lalu dia terkena stroke, lumpuh setengah badan dan terbaring di tempat tidur. Para dokter spesialis barat tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon ketua mau menolong. Besok pagi aku akan pergi memeriksanya. Tapi butuh lingkungan yang benar-benar tenang. Tidak boleh ada gangguan siapapun. Terima kasih, ketua. Aku pastikan tidak ada orang lain yang mendekat. Ketua, terpantau Wang Baizhou akhir-akhir ini sering dengan Peter dan Lin Zhenbang bertemu rahasia di ruang rahasia Wijaja, dan di kediaman Wang Baizhou tersimpan banyak bahan obat tak dikenal yang berbau aneh. Terus awasi diam-diam. Jangan membuat mereka curiga. Ketua, ada masalah? Tidak apa-apa. Pangdam silakan pulang dulu. Besok aku akan ke Puri Pangdam Wijaya sendiri. Baik. Wang Baizhou dan Zhou Henian sama-sama sesepuh ikatan dokter. Bagaimana bisa mereka bersama Lin Zhenbang dan Peter berkumpul? Pasti tidak sederhana. Besok aku periksa Zhou Henian. Sekalian menyelidiki mereka. Kalian bilang Lin Yuan masih muda banget, masih ingusan. Beneran bisa menyembuhkan Pak Zhou. Menurutku dia cuma cari perhatian. Numpang nama lembah tabib langit, cuma nipu aja. Iya, penyakit Pak Zhou udah kami periksa semua. Alat sudah memastikan pembuluh darah otak tersumbat, saraf mati, udah nggak ada harapan. Begitu Lin Yuan datang, langsung pura-pura meraba nadi. Menurutku, dia cuma mau numpang nama Pangdam Wijaya, dan Pak Zhou naikin gengsi pengobatan Tiongkok itu memang tidak jelas. Nggak seenak dokter barat, masalah yang nggak terdeteksi alat. Dia ngapain bisa bilang bisa menyembuhkan? Hei Jingzi, jangan bilang gitu. Menurutku dia cuma ngomong besar, nanti kalau gagal, kita bisa membongkarnya. 3 dokter, jangan terburu-buru. Tuan Lembah Lin bagaimanapun juga pewaris lembah tabib langit, mungkin memang ada kemampuan, tapi penyakit Pak Zhou terlalu parah. Bahkan Dr. Li yang otoritas medis barat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Lembah Lin masih muda, khawatirnya sulit diandalkan. Aku juga berharap dia menyembuhkan Pak Zhou, tapi ini soal nyawa, kalau tidak yakin jangan buang waktu. Para hadirin, Tuan Lembah Lin sengaja aku undang, mohon bicara yang santun. Biarkan dia memeriksa dulu, boleh? Pangdam Wijaya. Bukan kami tidak punya belas kasihan, tapi Lin Yuan ini memang tidak punya kemampuan. Kami sudah periksa dengan alat tercanggih. Penyumbatan pembuluh darah otak, nekrosis saraf, sama sekali tidak mungkin sembuh. Dia anak muda, hanya mengandalkan beberapa jarum perak ingin mengubah takdir. Benar-benar mustahil, alat tidak bohong, tapi manusia bisa bohong. Lin Yuan ini mungkin saja ingin mengelabui. Kalau dia sembarangan menusuk jarum melukai Pak Zhou, maka benar-benar tidak ada harapan lagi. Benar, Pangdam Wijaya, kami sudah puluhan tahun di dunia medis Kota Harapan. Penyakit, apa yang belum pernah kami lihat? Penyakit Pak Zhou ini adalah penyakit terminal. Siapapun datang tidak akan berguna. Lin Yuan ini pura-pura tahu, padahal tidak tahu. Anda jangan biarkan dia sembarangan. Lin Guzu, bukan saya tidak percaya padamu. Hanya saja denyut nadi Pak Zhou tidak teratur. Napasnya lemah. Kalau dikatakan ada racun dalam tubuh, kami sebelumnya tidak mendeteksi, alat Dr. Li juga tidak mendeteksinya. Ini. Para dokter, saya percaya kemampuan medis Lin Yuan. Dia berani mengambil alih. Pasti dia yakin, jangan sembarangan meragukan. Beri dia sedikit waktu. Nona, apa yang kamu tahu? Menyembuhkan orang bukan main-main. Bukan kamu bilang percaya, lalu jadi percaya. Saya lihat kamu sudah ditipu olehnya. Masih muda, terlalu polos. Sudahlah. Semuanya jangan bertengkar, dengar dulu apa kata Lin Guzu. Lin Guzu, kamu sudah meraba nadi selama ini. Pasti sudah tahu penyakitnya. Katakan pendapatmu, supaya kami yakin. Pak Zhou bukan sekadar stroke, melainkan di dalam tubuh ada racun dalam jumlah kecil yang sangat tersembunyi. Racun menyebabkan meridian dan ki darah tidak lancar, sehingga menyebabkan penyumbatan pembuluh darah otak, bukan nekrosis saraf seperti yang kalian katakan. Racun.
Omong kosong belaka, kami menggunakan alat paling canggih memeriksa darah berulang kali, cairan tubuh tidak menemukan sedikit pun racun. Kamu bilang ada racun, buktinya mana? Menurutku, kamu memang tidak bisa menemukan penyebabnya. Sengaja mengarang mencari perhatian, ingin lolos begitu saja. Racun yang tidak terdeteksi alat, apa dasarmu bilang ada? Menurutku, kamu hanya membual, sama sekali tidak paham ilmu kedokteran. Bahkan gejala dasar pun tidak bisa dibedakan, berani-beraninya mengobati Pak Tua Zhou. Benar-benar tidak tahu diri. Menurutku, dia hanya ingin memanfaatkan nama Pak Tua Zhou menjadi terkenal dalam sekali pertempuran. Tidak punya kemampuan, hanya mengandalkan kebohongan untuk menipu orang Pangdam Wijaya. Lihat, sudah kubilang dia penipu, cepat usir dia. Jangan tunda pengobatan Sekte Master Lin. Menyembuhkan penyakit harus berdasarkan fakta. Jangan sembarangan bicara tanpa bukti. Kamu mengarang penyebab penyakit itu tidak bertanggung jawab pada Pak Tua Zhou. Juga tidak menghormati dunia medis, akui saja. Ketidakmampuanmu lebih awal, cepat pergi. Kalian tidak bisa menemukannya karena kalian tidak mampu, alat memiliki keterbatasan, tidak serba bisa. Beberapa racun tersembunyi hanya bisa dideteksi melalui diagnosis nadi Tiongkok. Sombong, benar-benar sombong. Berani-beraninya kamu bilang kami tidak mampu. Menurutku kamu gila. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu menyembuhkan Pak Tua Zhou dengan pengobatan Tiongkok. Jika tidak sembuh, aku pasti akan membongkar topengmu. Pangdam Wijaya, siapkan air hangat, kain kasa, dan lampu alkohol. Aku akan melakukan akupunktur untuk mengeluarkan racun. Seseorang, cepat siapkan air hangat, kain kasa, dan lampu alkohol. Teknik akupunktur yang sangat luar biasa, pengambilan titik akurat, gerakan terampil, tekanan tepat, keahlian yang luar biasa. Aku sudah puluhan tahun menjadi dokter, belum pernah melihat akupunktur sehebat ini. Tekniknya sangat tepat, sepertinya dia memang punya kemampuan. Ziheng, guru Anda sudah bangun, syukurlah akhirnya Anda bangun. Saya kira tidak akan bertemu Anda lagi. Ternyata benar-benar bangun. Alat menunjukkan saraf mati tidak mungkin bangun. Racun sudah banyak dikeluarkan, saluran energi juga sudah banyak lancar. Tuan Zhou tidak apa-apa untuk saat ini. Selanjutnya istirahat dan minum obat. Tidak sampai setengah bulan bisa sembuh total. Tuan Lin, saya yang sombong. Meremehkan pengobatan Tiongkok, juga meremehkan kemampuan medis Anda. Sebelumnya saya bicara kurang ajar. Mohon maaf, kemampuan medis Anda, saya benar-benar kagum. Tuan Lin, kami tidak mengenal orang hebat. Tidak seharusnya meragukan Anda. Mohon ampun. Teknik akupunktur Anda sangat hebat, kemampuan medis jauh melebihi kami, keberuntungan pengobatan Tiongkok. Mulai sekarang mohon Tuan Lin banyak memberi petunjuk, agar kami juga bisa belajar sedikit keterampilan sejati. Tuan Lin, budi besar tak perlu diucapkan terima kasih. Anda telah menyelamatkan guru saya, Anda adalah penyelamat saya. Mulai sekarang perintah Anda apapun. Saya akan lakukan apapun meski harus mati. Hanya bantuan kecil. Dokter berhati mulia. Menyembuhkan dan menyelamatkan. Itu sudah kewajiban saya. Tuan Zhou baru sadar, butuh istirahat, tenang. Kita keluar dulu, jangan ganggu dia. Sial, anak itu, Lin Yuan. Dia benar-benar berhasil menyelamatkan Zhou Henian. Zhou Henian tahu kita menjual obat berkualitas rendah. Rahasia penyelundupan obat kadaluarsa hidup. Jika dia bangun, kita semua hancur. Jangan panik. Zhou Henian baru saja sadar. Badannya masih lemah, belum bisa turun dari tempat tidur. Bergerak cepat, kita bisa singkirkan masalah selamanya. Tapi Lin Yuan menjaga di Puri Pangdam Wijaya. Penjagaan ketat, kita tidak punya cara. Sekarang, dunia medis Kota Harapan hormati Lin Yuan. Menyentuhnya akan menuai amarah besar. Kalau tidak bisa terang-terangan, lakukan diam-diam. Langsung bertindak pada Lin Yuan dan Zhou Henian. Campurkan obat berkualitas rendah ke berbagai apotek. Buat rakyat merasa tidak enak badan. Lalu kambing hitamkan pengobatan Tiongkok, terutama Lin Yuan. Buat dia kehilangan dukungan rakyat. Nanti kita akan lebih mudah.
Ide bagus, bisa menghantam pengobatan Tiongkok sekaligus menutupi urusan kita. 2 burung 1 batu. Benar-benar, saya urus kontak dengan apotek-apotek. Bilang bahan bakunya resmi dan harga murah. Pasti mereka mau. Tapi soal Zhou Henian, kalau dia mulai bicara, kita masih repot. Apa susahnya? Kita racuni Zhou Henian lagi. Pakai racun yang lebih tersembunyi, buat dia kambuh lagi. Akhirnya meninggal, tidak ada yang curiga sama kita. Baik, lakukan saja. Wang Bozhou, kau urus 2 hal. Pertama, sebarkan obat berkualitas rendah. Kedua, menyusup ke Puri Pangdam Wijaya. Racuni Zhou Henian. Siap. Kalau tugas ini gagal, kau bawa kepalamu sendiri. Siap. Pasti saya laksanakan. Tidak akan mengecewakan Tuan Lin dan Tuan Peter. Ingat. Harus hati-hati. Jangan tinggalkan jejak. Lin Yuan cermat, kalau dia tahu, kita semua habis. Saya mengerti, saya akan ekstra hati-hati. Juga, awasi terus gerak-gerik Lin Yuan. Kalau ada yang aneh, laporkan segera. Kita harus cepat singkirkan dia. Ambil kembali semua milik keluarga Lin. Siap. Tuan. Mulai hari ini, semua toko obat di Kota Harapan harus menjual obat-obatan yang saya sediakan. Siapa yang menolak jangan salahkan saya kalau tidak sopan. Tuan Lin, obat ini kualitasnya sangat buruk. Rakyat yang meminumnya akan celaka. Kami tidak bisa bertanggung jawab. Kalian tinggal jual saja, saya akan memberi kalian imbalan besar. Nasib rakyat bukan urusan kalian. Obat-obatan berkualitas rendah ini didatangkan dari luar negeri, biayanya sangat murah. Asalkan kalian merahasiakannya, kalian bisa mendapat untung besar. Jika bocor, kalian semua akan mati. Kami pasti merahasiakannya. Toko obat juga sudah diatur, begitu rakyat merasa tidak enak badan setelah minum. Langsung disalahkan pada tabib Tiongkok, membuat Lin Yuan kehilangan reputasi. Menguasai pasar medis, lalu kita singkirkan Lin Yuan Zhou Henian Pangdam Wijaya. Mohon selamatkan rakyat kota tetangga. Wabah melanda kota tetangga, ratusan orang terinfeksi, dokter setempat tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan segera membawa orang dan obat pergi ke kota tetangga. Saya akan mengirim 1 regu prajurit mengikuti untuk mengamankan dan mengangkut obat. Ching Han, ikut saya meraci obat. Ketua Wang, kamu sebagai wakil ketua ikut juga untuk mengkoordinir dokter setempat. Saya. Akhir-akhir ini saya kurang enak badan. Lebih baik rekan lain saja yang pergi. Saat krisis seharusnya kita tampil ke depan. Ketua Wang kelihatannya sehat-sehat saja. Lebih baik ikut bersama. Ya, saya ikut kalian pergi. Wabah ini disebabkan oleh akumulasi panas dan lembab. Pengobatannya dengan membersihkan panas dan mengeluarkan lembab, serta melancarkan paru-paru dan meredakan batuk, menggunakan akupunktur dan ramuan herbal. Ketua Wang, kamu koordinasikan pekerjaan pencegahan wabah. Obat-obatan berkualitas buruk yang saya bawa, campurkan ke dalam ramuan. Jangan sampai diketahui Lin Yuan. Ramuan ini berbau aneh. Di dalamnya tercampur obat-obatan berkualitas buruk. Ketua Wang, inikah obat-obatan berkualitas baik yang kau bawa? Saya tidak tahu. Mungkin pedagang obat yang salah. Semoga begitu. Ching Han, buang ramuan ini dan raci ulang. Simpan sampel obat berkualitas buruk itu untuk diperiksa nanti. Untuk wabah, seharusnya pakai metode kuno, membersihkan panas dan racun. Akupunktur dicampur jamu itu ngawur. Saya tidak akan bekerja sama. Dokter, untuk panas lembab yang mengendap, metode kuno cuma bisa meredakan gejala di permukaan. Kita bertaruh. Kamu pakai metode kuno, saya pakai rencanaku. Lihat siapa yang hasilnya lebih baik. Kalau saya gagal, saya akan segera pergi. Kalau berhasil, tolong kamu ikuti. Tuan Lin, saya yang terlalu kaku jadi merugikan pasien. Saya bersedia mengikuti rencanamu. Dokter tidak boleh picik. Yang utama adalah menyembuhkan dan menyelamatkan. Dokter bersedia membuka pikiran, itu berkah bagi rakyat. Di luar pos pencegahan wabah, ada warga tiba-tiba demam tinggi dan kejang, diduga kambuh, dan gejalanya lebih parah. Ini bukan kambuh, ada yang diam-diam menaruh racun baru. Dicampur dengan wabah, racunnya lebih kuat, aku tidak tahu. Mungkin ulah orang jahat dari kota tetangga.
Tidak ada rahasia yang abadi, aku akan menyelidikinya. Qinghan, atur pengawal rahasia untuk menyelidiki sumber racun, fokus pada orang-orang yang baru datang dari Kota Harapan. Tuan Lin, Tuan Pit, racun yang ditanam telah diketahui Lin Yuan. Dia sudah menstabilkan wabah dan mulai menyelidiki. Sampah kalian disuruh menaruh racun menyebabkan wabah dan menjebak Lin Yuan, urusan kecil saja tidak bisa. Jangan panik dulu, dia belum punya bukti kuat. Kita hentikan semua aktivitas di kota tetangga, musnahkan bukti, dan percepat pengiriman obat bermutu rendah. Siapkan aksi di Kota Harapan, atur itu, kirim pesan ke Wang Bozhou, suruh dia awasi gerak-gerik Lin Yuan, jika gagal lagi bunuh saja dia. Sudah jelas Lin Zhenbang dan Pit melalui orang kepercayaan Wang Bozhou menaruh racun di sumber air. Aku akan kirim pasukan tangkap mereka. Tidak bisa, tanpa bukti kuat mereka akan berdalih. Jika terdesak, mereka akan musnahkan obat-obatan. Pengawal rahasia melapor, orang kepercayaan Wang Bozhou sudah kembali ke Kota Harapan bertemu dengan Lin Zhenbang, bersiap untuk melakukan penyebaran obat bermutu rendah secara besar-besaran. Akhirnya ekor rubahnya terlihat. Baik, kamu lanjutkan mengumpulkan obat, tunggu mereka masuk perangkap sendiri. Aku akan atur sekarang. Obat herbal sudah lengkap, segera distribusikan ke semua apotek. Kalau rakyat kenapa-kenapa, kambing hitamkan Lin Yuan. Komandan Zhao sedang menyelidiki dengan ketat. Pengawal rahasia Lin Yuan juga mengawasi kita. Kalau distribusi sekarang, kita akan tertangkap. Kita sudah tidak punya jalan mundur. Malam ini harus didistribusikan diam-diam. Kalau gagal, kau harus datang dengan kepalamu. Nona, ini obat herbal yang diperintahkan oleh Tuan Lembah Lin. Tolong diperiksa. Obat herbal sudah dikirim lengkap kemarin, kenapa masih ada? Kemarin kurang beberapa jenis. Bos khusus menyuruh menambahkannya. Obat herbal ini warnanya gelap, baunya menyengat. Semua obat herbal berkualitas rendah. Siapa yang mengutusmu? Tangkap dia. Cari di tubuhnya. Lin Yuan, ini adalah token keluarga Lin. Benar saja Lin Zhenbang, kita balikan rencananya, tinggalkan bukti. Tuan, pemerintah provinsi memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap kita. Apotek dan markas kita semua ditutup. Pengirim obat juga ditangkap. Gunakan semua koneksi untuk melobi secara diam-diam. Tuan, pemerintah provinsi memerintahkan penyelidikan terhadap kita. Toko obat dan markas kita disegel. Pengantar obat juga ditangkap. Gunakan semua koneksi untuk melobi secara diam-diam dan juga bawa sepasang mayat ke Lembah Tabib Langit. Tuan memerintahkan. Obat berkualitas dari Lembah Tabib Langit, bakar semuanya, agar Lin Yuan tidak bisa praktik kedokteran. Kita harus segera memindahkan obat-obatan berkualitas rendah ini. Hancurkan bukti, bagi menjadi beberapa kelompok untuk diangkut, cepat bertindak. Cepat bakar obat-obatan ini. Menyerahlah sekarang juga. Tundukkan dia, jaga dengan ketat. Saya sudah menemukan gudang pit di luar kota, akan memindahkan dan menghancurkan bukti. Mohon Tuan mengirim pasukan untuk membantu. Baik, saya segera mengirim pasukan. Jangan bergerak, tangkap semuanya. Semua ini adalah bahan obat berkualitas rendah yang diimpor dari luar negeri. Mana Peter? Di mana buku transaksinya? Pak Peter sudah kabur duluan, buku transaksi dibawanya pergi. Blokade seluruh kota, pastikan kita tangkap dia. Gudangnya digerebek, kalau saja aku tidak lari cepat sudah tamat. Sekarang pemerintah provinsi menggeledah habis-habisan, kita tidak punya jalan mundur lagi. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Menyerah pun mati. Lebih baik ambil risiko, bersama-sama singkirkan Lin Yuan dan Zhou Henian. Benar, aku akan kerahkan prajurit mati serbu Lembah Tabib Langit malam ini. Culik murid Lin Yuan, paksa dia berhenti Wang Bozhou. Kamu terus berpura-pura menyerah pada Lin Yuan, kirim berita untuk kami. Serbu masuk, culik murid tabib lalu pergi. Kaki tangan Lin Zhenbang. Sudah kuduga, kalian akan datang. Serbu keluar. Lin Zhenbang, apa intrik lainnya?
Dia menyuruh kita menculik murid tabib, juga menyuruh Wang Baizhou berpura-pura menyerah pada Anda untuk menyampaikan informasi. Peter sedang menghubungi luar negeri, memindahkan sisa bahan obat. Lumpuhkan semua. Kita balas saja rencana mereka. Pertarungan ini sudah waktunya. Saatnya menjaring mereka. Ayo, iya. Lin Yuan, di sini tidak ada apa-apa. Di rak buku, hanya buku biasa. Tidak menemukan bahan obat berkualitas rendah petunjuk terkait. Tidak mungkin, cari lagi lebih teliti, pasti kita melewatkan sesuatu. Sepertinya Lin Zhenbang sudah mendapat informasi lebih awal. Sudah membawa surat rahasia dan buku catatan dipindahkan. Tuan Lin, kami memeriksa semua tempat tidak menemukan bukti utama, semuanya hilang. Aku seharusnya sudah menduga Lin Zhenbang licik dan curang, karena dia bisa memindahkan bukti lebih awal, pasti sudah bersiap untuk menyerang balik. Pangdam Wijaya Tuan Lin Zhenbang mengirim orang untuk menyampaikan pesan bahwa dia sudah menekan pemerintah provinsi menuduh Tuan Lin memfitnah keluarga Lin dengan jahat. Bagus sekali, Lin Zhenbang ternyata menyerang balik. Jangan khawatir. Semakin dia seperti ini, semakin menunjukkan dia bersalah, meskipun tidak menemukan bukti utama. Tapi kesaksian pengawal dan pengakuan Wang Baizhou semua adalah bukti. Kita mundur dulu. Kita bicarakan nanti, baik, lakukan sesuai keinginan Tuan Lin. Meskipun kamu sudah memindahkan bukti lebih awal dan menekan pemerintah provinsi, tapi Lin Yuan pasti akan terus menyelidiki. Kita harus segera mengirim sisa obat berkualitas rendah ke luar negeri, kalau tidak semuanya akan berakhir. Peter, tenang saja. Aku sudah menggunakan semua koneksiku pejabat pemerintah provinsi, sebagian besar sudah kubeli. Lin Yuan kali ini tak akan bisa melarikan diri. Sisa obat, kamu segera hubungi pihak luar negeri untuk membawanya pergi. Aku akan segera menghubungi pihak luar negeri. Selain itu, aku sudah mengatur seorang pembunuh bayaran pergi ke lembah penyembuhan untuk membunuh Lin Yuan. Asal Lin Yuan, kita akan benar-benar aman. Bagus. Setelah Lin Yuan mati, Zhou Henian tidak perlu ditakuti, kita bisa menguasai kembali pasar medis Kota Harapan. Tenang saja, mereka semua pembunuh profesional pasti akan berhasil. Halo, aku punya sejumlah obat berkualitas rendah, perlu segera dikirim ke luar negeri. Tolong atur beberapa orang untuk menjemput di perbatasan. Harus hati-hati. Baik, terima kasih banyak. Kami akan segera mengirim obat-obatan itu ke sana. Kamu segera bawa orang pergi ke markas di pinggiran kota. Sisa obat berkualitas rendah kirim ke perbatasan malam ini juga. Jika ketahuan, segera musnahkan obatnya, jangan tinggalkan bukti. Cepatlah, segera temukan Lin Yuan, bunuh dia. Tuan Peter bilang hadiah besar jika berhasil. Berani-beraninya kau, pembunuh bayaran, berani menyusup ke lembah tabib. Langit, lepaskan topengmu sekarang. Menyerahlah kalian, ternyata sudah tahu kami akan datang. Konspirasi Pite, kami sudah menduganya. Kalian ingin kami menyerah, tidak semudah itu menerobos keluar. Siapa yang mengirim kalian? Apa konspirasi Pite lainnya? Aku tidak tahu. Berani terus berbohong, aku tidak akan memaafkanmu. Itu Tuan Pite yang mengirim kami. Dia takut pada Lin Yuan menemukan bukti. Lanjutkan bicara. Mereka menjual obat berkualitas rendah dan meracuni Pak Zhou. Berapa banyak yang kau tahu? Aku akan mengaku semuanya. Mereka sudah lama bersekongkol menjual obat berkualitas rendah. Wabah di kota tetangga itu karena mereka menyebarkan racun ingin menjebak Lin Yuan. Pendekar Zhou diracun itu juga perbuatan mereka. Mereka masih punya stok obat-obatan yang disimpan di pos pinggiran. Bagus, pengawal gelap bawa mereka pergi jaga ketat. Sungguh keterlaluan kelompok Lin Zhenbang ini, ternyata sangat kejam. Saya tidak menyangka mereka begitu jahat. Sekarang pembunuh bayaran sudah mengaku. Saya bersedia bersaksi, ditambah pengalaman saya diracuni. Semakin memperkuat bukti kejahatan mereka. Terima kasih, Zhou Lao. Dengan kesaksianmu ditambah kesaksian dari berbagai pihak dan obat-obatan yang disita, kami punya cukup bukti untuk menghukum mereka sesuai hukum. Lin Yuan, kita harus segera menghubungi Tuan Wang dari pemerintah provinsi, pergi lagi ke kediaman Lin untuk menggeledah. Sementara itu, blokir jalan masuk Kota Harapan. Baik, lakukan itu. Pangdam Wijaya blokir pintu masuk dan keluar Qinghan, hubungi Tuan Wang. Saya akan atur sekarang. Berangkat.
Aku salah, aku dipaksa. Tolong ampuni aku. Sekarang baru sadar salah. Pemerintah akan memberimu pengadilan yang adil. Bawa dia pergi. Jaga ketat. Lin Zhenbang, kau tidak punya jalan keluar. Buka pintu sekarang. Meskipun aku mati, aku tidak akan menyerah begitu saja. Kau pikir dengan bersembunyi di dalam bisa melarikan diri? Melawan dengan gigih hanya akan memperberat kesalahanmu. Laporan, Pete menyamar. Ingin melarikan diri tapi dihadang. Dia mundur ke sini. Datang tepat waktu. Aku akan menghadangnya. Pete, bukti kejahatanmu sudah jelas. Kau tidak bisa kabur dari kota harapan. Lin Yuan, aku akan bertarung denganmu. Aku akan membunuhmu. Tubuhku, kenapa tidak bisa bergerak? Aku hanya memblokir meridianmu, tangkap dia. Hentikan dia. Kalian tidak bisa menangkapku, aku adalah kepala keluarga Lin. Lin Yuan. Beraninya kau menangkap ayahmu sendiri, kau durhaka. Kau pikir punya kekuasaan bisa lolos dari hukuman? Hari ini kau pasti akan dihukum berat. Lin Yuan. Beraninya kau menangkap ayahmu sendiri, kau durhaka. Lin Zhenbang. Nasibmu hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Lin Yuan, kau akan mati mengenaskan. Lin Yuan, Lin Zhenbang, PT dan lainnya semua dieksekusi tembak. Santa Maria juga dengan Huaxia menandatangani perjanjian damai. Rakyat Kota Harapan akhirnya bisa hidup damai dan sejahtera. Ya, akhirnya membalaskan dendam ibuku. Tapi kita harus terus Menertibkan pasar obat herbal. mempromosikan pengobatan Tiongkok. Aku akan selalu menemanimu. Terima kasih, Cingan. Kedepannya kita bersama-sama menulis legenda pengobatan Tiongkok. Tamat.